Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya maka kita bisa menghadiri majlis Al-Qur'anul Karim, satu majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kehadiran kita di sini untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim menjadi orang-orang yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sudah sampai kepada ayat yang ke-98 dari surat Al-An'am, betul ya? Silakan dibuka surat Al-An'am ayat yang ke-98. Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Ya, fa mustauda, ya, fa mustaqarru wa mustauda. Saya ulangi lagi.
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع وهو الذي أنشأكم من نفس قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا Saya ulangi lagi. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا Anda tanda wakaf? Nggak ada. Kita ulangi. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات sampai wajannat min a'nabin wazzaytuna warrummana mushtabiha والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا
إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Ya, 2 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Wa huwallazi, dan dialah, huwa di sini Allah. Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah allazi ansha'akum, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa, satu diri, yaitu Nabi Adam. Pertama kita menjadi dari manusia pertama, satu orang, yaitu siapa? Nabi Adam. Jadi dialah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, satu diri. Famustaqarru wa mustauda, maka Allah berikan tempat, wa mustauda, dan diberikan simpanan. Qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Qad fassalna, sungguh, fassalna, kami telah menjelaskan al-ayat, ayat-ayat tentang kekuasaan Allah, liqaumi yafqahun, bagi kaum yang mengetahui atau memahami. Wa huwallazi anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai', dan dialah Allah, wa huwallazi, dialah Allah allazi anzala, yang telah menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air, fa akhrajna bihi, maka kami keluarkan dengan sebab turun hujan berupa air, bihi, nabata kulli syai', tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan setiap sesuatu maksudnya berbagai macam tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman, dengan sebab turunnya air. Fa akhrajna minhu khadira, fa akhrajna, lalu kami keluarkan dari setiap sesuatu itu tumbuh-tumbuhan, khadira, menghijau, tumbuh-tumbuhan yang menghijau. Nukhriju minhu habban mutarakiba, nukhriju, kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu biji-bijian yang banyak. Kan ada tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian yang banyak ya, seperti pepaya. Satu buah pepaya berapa biji itu? Udah pernah ngitung? Saya sih belum itu. Kemudian wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nabi waz zaituna war rumman. Wa minan nakhli, dan juga termasuk daripada nakhal. Nakhal itu kurma.
Kurma yang masih apa? Mengkal, mayang ya. Sebutkan apa? Kurma yang mengurai tangkai-tangkai. Jadi mayang kurma itu apa? Nakhal. Nakhal itu apa? Kurma masih muda. Ya. Kan biasanya ada mayangnya itu ya. Yang apa? Ada mayang kurma. Terus dari situ apa? Min toliha kinwanun daniyah. Dia mengurai tangkainya. Kemudian daniyah, mengurai, menjulai. Jadi kalau tangkai, kalau kita lihat di dalam apa di Madinah ya, kan banyak pohon-pohon itu. Itu buah-buahan korma yang masih muda, tangkainya ada mayangnya, dia apa? Menjulai dan juga mengurai ke bawah itu. Banyak. Itu yang akan menjadi apa? Buah-buah korma yang apa? Banyak. Jadi kalau korma itu dia apa? Buahnya itu rencengan, tahu rencengan ya? Rencengan ya. Kalau kelapa kan sendiri satu ya. Atau mangga juga satu. Tapi kalau korma itu apa? Satu uraian apa namanya? Yang menjuntai itu apa? Rencengan dia. Tahu gak rencengan, Pak? Ini bahasa saya rencengan nih. Berapa renceng gitu ya. Jadi rencengan itu banyak. Kemudian wajannatin min a'nab. Dan kebun-kebun berupa kebun a'nab, anggur. Jannat itu bisa diartikan surga, tapi juga bisa disebut apa? Diartikan kebun atau taman-taman. Taman di sini ya. Berupa anggur-anggur, wal zaitun dan buah zaitun. Wal rumman dan buah delima. Mushtabihan wa ghaira mutasyabih. Yang serupa dan tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Ya. Jadi ada buah-buahan yang mirip, serupa tapi tidak sama rasanya. Contohnya aja mangga deh. Ada yang mirip mangga, bembem, apalagi tuh buah quini, apalagi tuh. Ada kan yang sama hampir mirip ya. Ada mangga, ya. Ada quini, ada bembem yang hampir mirip. Mangga juga macam-macam, ada mangga golek, ada mangga si mana lagi, ada mangga harum manis dan macam-macam. Itu mustabihan, serupa, tapi wa ghairu mutasyabih, tapi nggak sama. Walaupun sama-sama mangga, bentuknya pas beda, rasanya pun beda. Coba kalau kita rasakan mangga harum manis sama mangga golek atau sama mangga si mana lagi, kira-kira sama nggak? Apalagi dengan mangga gedung lebih enak. Kira-kira sama nggak? Lain. Ya. Artinya serupa tapi apa? Tidak sama. Walaupun sama-sama mangga. Jadi dia punya spesies. Semua punya apa? Jenis dan punya apa? Spesies. Masing-masing apa? Buah. Nah korma juga begitu. Korma itu ada korma sukari, ada korma aljwa dan macam-macam. Walaupun sama-sama apa? Korma. Mustabihan sama wa ghairu mutasyabih, tapi apa? Berbeda rasanya. Bentuknya juga beda. Harumnya juga apa? Beda baunya. Unduru ila samarihi idza asmara wa yar'i. Perhatikan kepada buah-buahan apabila dia berbuah dan dia matang. Coba perhatikan. Pertama mulai dari pentil atau enggak pentil. Kalau yang namanya nangka itu mulai dari apa? Nangka bebel ya namanya. Terus nanti dia akan gede, terus nanti akan besar lagi. Itu beda-beda gitu. Siapa yang membuat apa? Membesar dan lama-lama matang tuh. Lama-lama apa? Matang. Duren juga begitu. Inna fi dzalikum la ayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yu'minun, bagi orang-orang atau kaum yang mau beriman. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ini mengajak kita untuk berpikir tentang kekuasaannya berupa matahari, bintang-bintang, bulan, ya, benda-benda yang ada di langit, ya. Benda-benda apa? Yang ada di langit, planet-planet, meteor-meteor, bintang-bintang, siang dan malam.
Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat Quran dengan bergantinya siang dan malam, bagaimana bintang-bintang, bulan, matahari yang Allah Subhanahu wa taala atur, dan dia menjadi apa? Lampu untuk bumi, bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang musafir. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengajak kita untuk berpikir bagaimana tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kalau tadi apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Sekarang apa? Yang ada di bumi nih. Yang ada apa? Tumbuh-tumbuhan kan di bumi kan? Tumbuh-tumbuhan apa? Di bumi. Ya. Maka Allah SWT awali dengan wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang merupakan Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam itu menyebar manusia. Maka ayat ini pun diperkuat dengan ayat yang lain di dalam surat An-Nisa ayat pertama, di mana Allah SWT mengatakan, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ya ayyuhan nas, hai segenap manusia. Yang dipanggil siapa nih? An-nas, manusia, bukan orang-orang beriman, bukan orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala ajak berpikir, ajak berdialog, ajak ngomong kepada manusia, yang diawali dengan ittaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb manusia? Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Rabbnya manusia. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari satu jiwa, satu diri, yaitu apa? Nabi Adam. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Dan setelah itu dia pun menciptakan dari satu jiwa tadi zaujaha, pasangannya. Istrinya siapa? Ibunda Hawa. Jadi dari Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa, ibunda Hawa. Dari tulang sulbi, tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian dari keduanya wabassa minhuma, dan Allah Subhanahu wa taala kembang biakan. Wabassa itu apa? Kembang biakan. Minhuma, dari Nabi Adam dan ibunda Hawa, rijalan katsiran wa nisaa, manusia yang jenis laki-laki yang begitu banyak, wa nisaan, dan manusia yang dari jenis perempuan yang begitu banyak. Itu cuma dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan setelah itu apa? Ibunda Hawa. Maka melahirkan manusia yang begitu banyak di dunia ini, disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diajak berpikir kita. Jadi manusia itu dia bukan lahir keluar dari batu gitu. Atau juga dia bukan dari keturunan kera, sebagaimana teori apa? Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu apa? Keturunan apa? Berasal dari kera. Kalau saya nggak mau ngikutin teori itu. Masa iya kita keturunan kera gitu. Jadi ayat ini untuk mengcounter tentang teori Darwin. Jadi ayat ini untuk mengcounter tentang apa? Teori Darwin. Jadi teorinya apa? Dengan ini nggak laku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan bahwa kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita keturunan manusia pertama, yaitu apa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita keturunan Nabi nih. Yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Famustaqarru wa mustauda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan tempat dan titipan. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang arti mustaqarrun dan mustauda.
Ada yang mengatakan mustaqarrun itu adalah fil arham. Wa mustauda itu fil aslab, pada saat tulang sulbi, maksudnya apa? Alam arwah. Di alam apa? Arwah. Jadi mustaqarrun itu di mana manusia ketika sebelum lahir ke dunia, mustaqarnya apa? Tempatnya itu di arham, alam rahim. Rahim ibu kita. Ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, kan gitu. Ya. Kemudian setelah itu apa? Sebelumnya wa mustauda, di alam arwah. Itu namanya apa? Mustauda al-aslab. Sedangkan riwayat yang disampaikan dari Ibnu Mas'ud, mustaqar itu adalah dunia. Jadi kata-kata mustaqar, kemudian manusia ditempatkan di dunia. Wa mustauda, kemudian setelah di dunia mati. Setelah apa? Di dunia mati. Nggak ada yang terus-menerus hidup di dunia. Pasti ada batas waktunya. Sedangkan yang lainnya mengatakan, sebagaimana Sa'id Ibn Jubair, mustaqar itu apa? Fil arham. Sama di alam rahim ibu dan di permukaan bumi. Kemudian dia mati. Habis di alam rahim perut ibu, kemudian lahirlah ke permukaan bumi, kemudian setelah itu apa? Meninggal. Itu yang disebut apa? Mustaqarrun wa mustauda. Sedangkan Al-Imam Hasan Basri, salah seorang ulama, mengatakan al-mustaqar, pamustaqar itu maksudnya adalah alladzi qad mata. Orang-orang yang mati lalu dia akan membawa amalnya. Orang kalau dia meninggal, yang akan dibawa amalnya. Dia tidak akan membawa hartanya lagi deh. Ada gak orang meninggal yang dibawa mobilnya ke kubur? Ada gak? Walaupun orang itu kaya, tetap aja kalau meninggal nggak dibawa tuh mobil. Rumahnya yang gede, perdeping, tau nggak perdeping? Itu bahasa dulu ya. Perdeping itu bahasa apa? Bahasa Belanda bukan tuh? Dulu waktu saya masih kecil itu sering juga dengar apa? Rumah perdeping gitu. Maksudnya rumah apa itu? Rumah gedung ya. Sekarang bahasa itu hilang deh. Jadi apa? Rumahnya perdeping, hebat. Ketika meninggal, tempatnya cuman berapa meter di situ, nggak dibawa. Yang dibawa apa? Amalnya. Pernahkah dia melakukan amal soleh di dunia? Itu akan dibawa. Nah, ini kata Al Hasan Basri. Sedangkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat, mengatakan mustauda itu darul akhirah. Mustauda itu apa? Darul akhirah. Dan ini beberapa pendapat. Paling tidak, qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun. Sungguh kami telah jelaskan secara perinci tanda-tanda kekuasaanku liqaumi yafqahun, bagi kaum yang mau berpikir, yang mau memahami tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum yang ingin memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaannya berupa tumbuh-tumbuhan, berupa manusia, hewan-hewan, berupa apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an. Dan dialah Allah yang juga menurunkan dari sama langit ma'an, air. Di sini tidak minas samawati, tapi dari apa? Minas sama. Karena kalau minas samawati, langit yang 7 lapis langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan air ke bumi, berapa tahun akan sampai ke bumi. Tapi yang disebut sama itu apa ya? Ma fauqona, apa yang di atas kita. Berupa awan itu kan. Itulah sama. Makanya disebutkan sama, bukan samawat. Dan dialah Allah yang menurunkan dari langit ma'an, air. Jadi yang menurunkan hujan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Bukan pawang.
bukan ilmuwan yang membuat hujan buatan, bukan. Walaupun dibuat hujan buatan, garam berapa ton disebar, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan, nggak turun-turun tuh hujan. Walaupun semua pawang diundang untuk mencegah turunnya hujan karena mungkin dia mau bikin hajatan, kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, tetap aja hujan itu turun. Walaupun semua pawang diundang untuk tidak turun hujan. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib kita. Karena ini bagian dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa? Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa semua yang ada di alam raya ini yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib kita imani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dengan takdirnya hujan yang mubarakan, yang diberkahi. Jadi hujan itu air yang diberkahi, ingat. Makanya kalau turun hujan kita jangan sampai turun hujan, basah deh. Kalau umum turun udah jangan pakai dimarah-marahin gitu. Jangan pakai diomelin untuk hujan gitu. Kenapa? Karena Allah SWT yang turunkan. Kita di sini apa? Wajib mensyukuri. Coba kalau nggak turun hujan gimana? Kering. Jadi sesungguhnya hujan itu apa? Ma'an mubarak. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak. Ma'an mubarak. Jadi kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Gitu. Jadi jangan sampai apa? Orang mengatakan pakai hujan lagi. Hujan aja. Itu kan apa? Ketentuan Allah SWT. Kita masih bisa apa? Masih bisa. Kalau hujan berarti pakai payung. Kan gitu. Kalau hujan pakai apa? Pakai jas hujan. Jadi bisa bisa diatasi. Bukan dengan apa? Bukan dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata nanti akhirnya jatuhnya jadi dosa. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur ketika diturunkan apa? Hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika turun hujan kita membaca doa apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini shayyiban nafi'an, hujan yang memberikan manfaat. Hujan tapi bermanfaat tuh air gitu. Enggak sampai kebanjiran, menjadikan pohon-pohon tumbuh kembali yang tadinya kering gitu. Kemudian disebutkan lagi warizqan lil ibad. Dia juga menjadi rezeki bagi kita. Hujan itu rezeki. Coba kalau nggak hujan bertahun-tahun kira-kira gimana? Manusia banyak teriak. Kering. Jangankan buat nyuci mobil. Buat minum aja susah gitu kan. Makanya kita bersyukur dengan turunnya apa? Hujan. Dan untuk kehidupan, dengan turunnya hujan maka terjadilah kehidupan. Gitu. Jadi dengan turunnya hujan apa? Kehidupan untuk makhluk, dan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun hujan itu apa? Rahmat. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'. Kemudian kami keluarkan dengan sebab turun hujan air nabata kulli syai', tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ketika turun hujan maka tumbuh-tumbuhan pun menghijau, ya. Maka disebutkan nukhriju minhu habban mutaraqiba. Ya. Dengan turunnya hujan maka tumbuh-tumbuhan apa? Itu tumbuh, ya. Pohon-pohonan itu apa? Tumbuh fa akhrajna minhu khadiran. Lalu kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu apa? Yang tumbuh itu khadiran, menghijau. Itu kalau kita lihat bagaimana tumbuh-tumbuhan menghijau itu enak dilihat. Gunung-gunung itu menghijau. Walaupun ada tumbuh-tumbuhan yang enggak warnanya hijau, ada yang bayam yang warnanya merah, ada yang warnanya apa? Ungu, ya. Tapi yang mendominasi apa? Hijau. Sehingga mata kita enak kalau ngelihat yang hijau-hijau kan gitu. Di gunung kelihatannya hijau, menghijau, dari jauh kelihatannya hijau. Dengan sebab apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Ya. Wa minan nakhli min tal'iha qinwan. Ya. Dan juga disebutkan di sini apa? Wa minan nakhli, nakhal itu apa? Mayang korma yang menjuntai, ya. Min tal'iha qinwanun daniyah.
Itu apa? Menjuntai yang akhirnya dari juntaian ranting-ranting korma itu berbuah dengan berbagai berbuah dengan berbaris-baris. Jadi kalau kita lihat di Madinah itu pohon korma di Thaif ya, saya pernah ke Thaif itu ya, itu buahnya itu apa? Rencengan gitu, rencengan. Jadi tinggal apa? Begitu luar biasanya. Jadi beda, korma itu beda dengan buah-buahan lain. Dengan apa? Buah-buahan lain. Kemudian wajannati min a'nab. Nah, di sini disebutkan apa? Wajannati min a'nab artinya apa? Dan kebun-kebun, taman-taman berupa taman anggur, yang Allah Subhanahu wa taala berikan buah-buahan anggur berbuah, anggur berbuah dengan berbagai macam jenisnya, jadi anggur berbuah dengan berbagai macam jenisnya. Wazaitun juga begitu. Wazaitun, buah zaitun. Ada buah tin, ada buah zaitun. Warruman, delima, mushtabihan wa ghairu mutasyabih. Jadi buah anggur, buah zaitun, buah delima yang sama tapi tidak mirip. Sama, mirip-mirip tapi tidak sama. Serupa tapi tidak sama. Serupa jenisnya. Anggur itu macam-macam. Ada anggur yang warnanya hijau, merah. Ada anggur macam-macam kan? Namanya sama, anggur. Tapi ketika kita makan, ada yang manis, ada yang kalau kita makan nyengir. Kenapa nyengir? Asam. Ada yang sedang, bahkan ada yang berbiji dan sekarang ada yang tidak berbiji. Ada yang kecil-kecil, ada yang gede-gede, ada yang gede-gede itu hijau. Jadi macam-macam. Sama-sama mustabihan, tapi wa ghairu mutasyabih. Tidak sama bentuknya, warnanya, termasuk rasanya. Tapi namanya sama, anggur juga. Zaitun juga gitu, buah zaitun. Kalau kita kan nggak di Indonesia buah zaitun nggak memasyarakat ya, tidak jarang. Di pasar sini juga nggak ada yang jual ya. Ada nggak? Nggak ada. Buah zaitun. Buah tin, ya ada yang nanam buah tin gitu ya. Warruman, delima juga macam-macam. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang macam-macam dengan berbagai macam jenisnya, namanya sama. Delima, tapi rasanya berbeda, bentuknya juga kadang-kadang berbeda, ada yang gede, ada yang kecil. Sama juga dengan rambutan juga begitu. Itulah kekuasaan Allah SWT. Namanya sama, rambutan, tapi tidak sama rasanya. Kadang-kadang tidak sama juga bentuknya. Ada yang rambutannya pas kita buka melotok. Ada istilah melotok. Saya nggak tahu. Ada lagi rambutan ropiah, yang kalau kita makan walaupun hijau tapi enak kan itu. Macam-macam. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menciptakan? Siapa yang ngasih tuh? Kok ada yang begini, ada yang begini rasanya, ada yang asam, ada yang manis, ada yang setengah manis. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang disebut dengan warrumana mushtabihan wa ghairu mutasyabih. Di sini disebutkan kata Qatadah mushtabihan wa ghairu mutasyabih, bentuknya sama, daunnya sama, tapi berbeda rasanya. Pun rambutan semuanya daunnya sama gak? Sama. Tapi ketika muncul buah dan sudah gede-gede, ada yang beda-beda. Walaupun daunnya sama tapi buahnya beda ternyata. Durian juga begitu. Semua durian daunnya sama. Ketika berbuah, ternyata ini duriannya ini, durian montong, ini durian ini. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Buah jambu juga begitu, jambu air, daunnya sama itu saya lihat. Ketika berbuah ternyata ada yang hijau, walaupun buahnya ada yang hijau, ada yang merah, tapi daunnya sama. Ketika berbuah berbeda, rasanya berbeda, warnanya berbeda rasanya.
Itulah kekuasaan Allah SWT. Itu siapa yang manusia? Ahli botani nggak mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Maka itulah yang perlu dipikirkan oleh manusia tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Di sini juga disebutkan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan di antara buah-buahan korma dan anggur kamu bisa menjadikan minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ayat ini turun sebelum diharamkannya minum khamar. Jadi ayat itu turun sebelum diharamkannya minum khamar. Artinya dari buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di pohon tersebut, itu bisa menjadi rezeki bagi kita. Bisa menjadi rezeki apa? Bisa menjadi rezeki, bisa menjadi makanan kita. Jadi orang bisa mengambil rezeki dari buah-buahan. Maka ada yang disebut dengan apa? Orang yang apa? Jual buah apa? Itu apa? Juragan buah. Kenapa? Dia mengambil rezeki dari apa? Buah-buahan. Dan kita bisa memakannya dengan berbagai macam vitamin. Macam-macam. Kalau kita mau mengambil vitamin C, ada buahnya. Kita mengambil vitamin D, ada buahnya. Kalau kita mengambil vitamin A, ada buahnya. Itu. Jadi buah-buahan, tapi masing-masing memiliki apa? Manfaat untuk manusia dengan berbagai macam keinginan yang kita ingin. Vitamin apa yang kita mau? Vitamin A, oh ini harus diambil, makan tomat umpamanya. Atau makan wortel. Kalau vitamin C, oh makan jeruk umpamanya. Jeruk saja itu dengan berbagai macam jenis. Jeruk, itulah kekuasaan Allah SWT. Ini yang disebutkan oleh Allah SWT apa? Mustabihan wa ghairu mutasyabih. Jadi Al-Quran Subhanahu wa taala, Al-Quran itu sudah menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam buah-buahan dengan bentuknya yang sama, tapi apa? Rasanya beda dan isinya pun beda. Ada yang vitamin A, ada yang vitamin D, ada yang vitamin C. Ya. Itu baru buah-buahan, belum sayur-sayuran, kan? Belum apa? Sayur-sayuran. Dan ketika kita makan buah-buahan, dari buah-buahan tersebut ada biji, kita apa? Lempar lagi, tumbuh lagi biji. Bayangkan itu. Kadang bijinya pun menjadi manfaat bagi manusia. Kadang bijinya apa? Menjadi manfaat bagi manusia. Bukan hanya buah-buahannya. Seperti kelapa. Kelapa, jenisnya sama kelapa. Tapi ternyata ada kelapa hijau, ada kelapa ini, macam-macam. Dengan berbagai macam manfaat, kegunaannya, khasiatnya. Itu yang disebut dengan apa? Mustabihan wa ghairu mutasyabih. Serupa tapi tidak sama. Serupa namanya sama, tapi rasanya berbeda. Manfaatnya juga berbeda. Kadang juga kulitnya berbeda warnanya. Kemudian wafil ardi qita'un, di sini inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ya. Kemudian ayat ini turun apa? Ditutup dengan inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Ya. Jadi ketika Allah SWT apa? Menyampaikan tentang agar manusia mau berpikir, maka ayat ini tutup inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, hai manusia, la ayatin, itu menjadi dalil, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mau beriman. Siapa maksudnya? Kaum yang mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kaum yang mau membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah SWT, kaum yang mau mengikuti Rasulullah SAW, di mana Rasulullah menyampaikan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah,
Jadi ayat Al-Quran ya, sebelum ahli botani menjelaskan tentang bagaimana macam-macam pohon ya, dengan berbagai macam jenis spesiesnya, di dalam Al-Quran sudah Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan. Di dalam Al-Quran apa? Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan. Sebelum orang-orang ya apa menjelaskan tentang angkasa, ruang angkasa, maka Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana di angkasa itu ada bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Ada meteor, ada planet-planet, itu sudah apa? Sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran kitab yang memang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan tentang masalah hukum, tentang tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang al-wa'ad wal wa'id, tentang janji Allah Subhanahu Wa Taala ancamannya nanti di akhirat bagi manusia. Tapi juga Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang keilmuan, pengetahuan. Tentang apa? Pengetahuan. Untuk apa? Untuk agar manusia berpikir bahwa Al-Quran memang betul-betul kalamullah, bukan buatan Rasulullah SAW, bukan tulisan Rasulullah SAW, bukan produk hasil pemikiran Rasulullah SAW, tapi dia adalah, Al-Quran itu adalah apa? Kalamullah, firman Allah, wahyu Allah. Sehingga antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain tidak sampai bertabrakan. Apala yatadabbaruna al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu ikhtilafan katsira. Apala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa mereka tidak mau berpikir mentadabburkan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, kalaulah Al-Quran bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan mendapati dalam Al-Quran saling bertentangan, saling berselisih, saling berbeda. Tapi ternyata tidak. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain saling mendukung. Antara surat yang satu dengan surat yang lain saling mendukung. Tidak ada yang bertentangan satupun ayat. Kenapa? Karena Al-Quran min indillah, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti kebenarannya dan wajib kita imani. Sedikit pun, satu ayat pun kita tidak imani, maka tidak boleh bagi kita. Semuanya secara global 30 juz wajib kita imani. Tidak boleh kita meragukan. Kenapa? Karena termasuk bagian dari rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan di dalam Al-Quran. Kita bisa mengambil pelajaran dari lingkungan alam kita, dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itu menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.